Martial God Asura Chapter 5881 Bahasa Indonesia. 5881, anak membayar hutang ayahnya. Chu Feng berjalan ke platform dan membuka sebuah kotak. Ada kompas di dalamnya. Itu terbuat dari bahan khusus dan ditempa dengan formasi. Nilainya akan cukup besar. Namun, Chu Feng memperhatikan bahwa kompasnya tidak lengkap. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan suatu formasi, tetapi tidak ada formasi di dalamnya. Jadi, dia mengalihkan perhatiannya ke gua itu. Gerbang pembentukan roh yang membawa pergi pria berambut putih itu telah menghilang, tapi gerbang yang berada di kedalaman gua tetap terbuka. Ada apa dengan binatang mengerikan tadi? Apakah itu percobaan, atau ada seseorang yang memanfaatkanku di sini? Chu Feng merenungkan hal itu alih-alih langsung maju. Cobaan sejauh ini mudah baginya, namun dia merasakan ada sesuatu yang lebih di sini. Lupakan. Chu Feng memutuskan untuk memasuki gerbang pembentukan roh. Dia berpikir bahwa itu akan membawanya ke gua lain, tetapi dia malah mendapati dirinya berdiri di tengah-tengah formasi besar. Formasi besar ini dapat diuraikan dengan kekuatan bela diri dan kekuatan roh juga. Chu Feng dengan cepat menguraikan formasi besar itu, dan gelombang formasi teleportasi segera menyelimuti dirinya. Sebelum dia menyadarinya, dia dibawa ke gua lain. Gua ini tampak identik dengan tempat dia berada sebelumnya. Ada juga dua gerbang pembentukan roh, satu terbuka dan satu lagi tertutup. Di tengah-tengah gua ada sebuah platform, dan sebuah kotak terletak di atas platform tersebut. Seorang pria berdiri di samping peron, hanya saja dia memiliki rambut hitam, bukan rambut putih. Berbeda dengan pria santai berambut putih, pria berambut hitam ini menatap Chu Feng dengan wajah pucat. Sisiknya bersinar terang, dan matanya merah darah. Dia mengeluarkan aura yang mengesankan. Di tangannya ada tulang sepanjang 3 meter. Ledakan. Sementara Chu Feng masih menilai pria berambut hitam itu, pria berambut hitam itu menyerangnya dengan tulang. Pria berambut hitam itu adalah kultivator tingkat setengah dewa peringkat 9, meskipun Chu Feng tahu bahwa pihak lain telah menggunakan semacam cara untuk meningkatkan budidayanya sebanyak 3 peringkat budidaya. Itu berarti tingkat budidaya dasarnya berada di peringkat 6 tingkat setengah dewa. Tulang di tangannya memiliki tanda berkilauan di permukaannya. Itu bukan tulang biasa tapi persenjataan dewa. Alih-alih menghindari serangan itu, Chu Feng mengangkat tangannya dan menciptakan penghalang di depannya. Tulang itu menghantamnya secara langsung dengan kekuatan mengerikan yang bahkan menghancurkan ruang, tapi segera terhenti saat berbenturan dengan penghalang Chu Feng. Penghalang itu sama sekali tidak rusak. Ini adalah kekuatan roh superior Chu Feng. Bahkan melawan lawan yang menggunakan persenjataan dewa, Chu Feng bisa dengan mudah menghentikannya dengan kekuatan rohnya. Chu Feng tidak langsung membalas setelah menghentikan serangan musuhnya. Sebaliknya, dia bertanya, siapa kamu? Apakah ini wilayahmu? Dia tahu bahwa musuh menaruh permusuhan terhadapnya, tapi dia tahu prioritasnya adalah mengungkap apa yang sedang terjadi. Pria berambut hitam itu tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia mengangkat tulangnya sekali lagi dan memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Dia sedang melakukan keterampilan bela diri. Dengan peningkatan keterampilan bela diri, dia bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar melalui God armamen miliknya. Penghalang Chu Feng dengan cepat hancur berkeping-keping. Meski begitu, Chu Feng tidak berusaha menghindar. Dia mengganti segel tangannya, dan pecahan penghalangnya berubah menjadi gelombang energi yang menyerbu pria berambut hitam itu. Pria berambut hitam itu tidak mempedulikannya, berpikir bahwa gelombang energi ini tidak akan menyakitinya. Ketika gelombang energi muncul di sekelilingnya dan menjebaknya di tempatnya, dia menyadari bahwa dia telah ceroboh. Pria berambut hitam itu meraung, melepaskan gelombang kekuatan bela diri yang kuat. Ini bukan sekadar kekuatan bela diri biasa, itu juga mengandung aura kekerasan dari binatang buas. Garis keturunan yang kuat. Alih-alih bertahan, Chu Feng mengganti segel tangannya dan melepaskan lawannya. Dia tahu bahwa lawannya akan melancarkan serangan kuat selanjutnya setelah menggunakan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan bela diri pria berambut hitam itu berubah, dan dengan cepat berputar di sekelilingnya seperti tornado. Tornado kekuatan bela diri ini merupakan sarana pertahanan dan penyerangan, dan ia memanfaatkan kekuatan yang luar biasa. Ini secara instan merobek kekuatan roh Chu Feng. Kemudian, pria berambut hitam itu berbalik dan menyelam ke dalam gerbang pembentukan roh. Gerbang pembentukan roh segera ditutup. Apa yang sedang terjadi? Chu Feng bingung. Dia tidak mengerti mengapa lawannya tiba-tiba pergi. Apapun itu, formasi yang menyegel platform menghilang. Sementara itu, pria berambut putih sedang duduk di luar gerbang pembentukan roh dengan kaki bersila, memulihkan diri dari luka yang dideritanya. Tiba-tiba dia membuka matanya dan berdiri. Dia merasakan kembalinya pria berambut hitam itu. Bagaimana itu? Pria berambut putih itu bertanya. Formasi kali ini sangat hebat. Saya tidak percaya diri untuk mengalahkannya, jadi saya memutuskan untuk mundur sekarang, kata pria berambut hitam itu sambil menyeka keringat dingin di keningnya. Pria berambut putih itu menghela nafas lega. Anda melakukannya dengan baik. Orang dalam formasi kali ini memang tangguh. Bahkan saya menderita luka karena kecerobohan. Kamu hanya akan lebih menderita jika melanjutkannya, jawab pria berambut putih itu. Apa yang kamu katakan? Saya lolos tanpa cedera, sedangkan Anda menderita luka berat. Itu menunjukkan bahwa aku lebih kuat darimu, jawab pria berambut hitam itu dengan gembira. Pria berambut putih itu tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya-tanya apakah pria berambut hitam itu melarikan diri hanya untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat darinya. Tentu saja, pria parubaya dan makhluk kolosal juga melihat semua yang baru saja terjadi. Sudah kubilang padamu bahwa gelar Chu Feng sebagai yang terkuat di Zenit 9 surga bukannya tidak berdasar, ejek raksasa itu. Akan sangat memalukan jika putra Chu Xuanyuan bahkan tidak mampu melakukan sebanyak ini. Feng Liu dan Hong Liang hanya kelas menengah ke atas dalam hal bakat di klan 3 orang suci mengerikan kami. Saya tidak percaya Chu Feng bisa mengalahkan Xing Yu, kata pria parubaya itu. Kenapa kamu tidak menelepon Xing Yu saja? Tanya raksasa itu. Anda tidak menggunakan mesin pencacah sapi untuk menyembelih babi. Siapa di dunia ini yang langsung mengungkapkan kartu asnya? Namun, putra Chu Xuanyuan setidaknya telah membuktikan dirinya layak untuk berhadapan dengan Xing Yu sekarang, kata pria parubaya itu. Dia membentuk segel tangan dan memberitahu pria berambut putih dan pria berambut hitam, kamu boleh kembali. Pria parubaya itu mengganti segel tangannya.
Gerbang pembentukan roh kembali menjadi elips tembaga, dan mata uniknya juga menghilang. Pria parubaya itu mengalihkan perhatiannya ke arah Ziling, yang terjebak dan menunggu Chu Feng kembali. Gadis itu tampaknya dekat dengan putra Chu Xuanyuan. Dia pasti menantu perempuannya. Pria parubaya itu bergumam. Dia memang kekasih Chu Feng, jawab makhluk kolosal itu. Bibir pria parubaya itu membentuk senyuman jahat. Dia mengambil token dan membentuk segel tangan. Gelombang energi teleportasi menyelimuti Ziling, membawanya ke tempat lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Chu Feng akan khawatir ketika dia kembali dan tidak melihat wanita itu, kata makhluk kolosal itu. Khawatir. Itu niat saya. Seorang anak laki-laki harus membayar hutang ayahnya. Saya akan menyelesaikan masalah dengan putranya.